Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Rai Panci sebegitu kecewanya mendengar Aiman mengatakan Aiman telah berkunjung kepada Pak Jokowi ke Solo, ke rumah Pak Jokowi dan mewawancarai Pak Jokowi dan berbincang-bincang apa yang selama ini terjadi. Aiman setelah bilang seperti itu terlihat raut wajah Rai Panci itu sangat kecewa, teman-teman. Yang tadinya Rai Panci pengen Aiman itu berpihak kepada Rai Panci. Tapi apa nyatanya, teman-teman? Aiman juga cari aman, gak mau terjebak dan masuk lubang yang sama, teman-teman. Dan yang lebih parahnya di mana Gopur, teman-teman, minta Polda Metro Jaya hentikan kasus ijazah ini, teman-teman. Ini kenapa sih? Kata dia, Polda Metro Jaya tidak becus, tidak bisa menangani kasus ini. Apa saya tidak salah dengar tuh, teman-teman? Dia bilang kayak gitu. Aduh. Mana dia bilang yang tertuduh harus membuktikan, yang dituduh harus membuktikan. Ini gimana? Kan gak masuk akal ya, teman-teman. Kok orang yang dituduh yang harus mengeluarkan bukti, bukannya yang nuduh yang harus membuktikan? Ini gimana sih Gopur ini, teman-teman? Dia terbalik-balik. Oke, teman-teman, kita saksikan dan kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian. Langsung saja kita ke cuplikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Saya klarifikasi nih kali tanya Mas Roy ya. Iya, penting. Pekan lalu hari Rabu saya datang ke Solo ke kediaman Pak Jokowi, tinggal tanya nih. Iya, betul. Saya bukan diundang, saya yang meminta sendiri wawancara berarti Pak Jokowi lewat ajudannya Mas Syarif ya, Kompol Syarif untuk wawancara Pak Jokowi. Oke. Mungkin nanti habis lebaran ya kita akan agendakan ya. Setelah itu baru kemudian nanti kita tetap lanjutkan, dan apapun yang terjadi saya tetap berdiri tengah ya. Siap, tidak di pihak kanan, tidak di pihak kiri seperti yang persepsi sana bilang di sini, persepsi sini bilang di sana, tapi tetap tengah, karena justru media adalah clearing house, menjadi rumah penjernih dari setiap ketidakpastian yang ada, dan itu akan saya jaga, komitmen itu selama saya ada ya. Teman-teman, seharusnya dia harus baik-baik sama Rai Panci ya, teman-temannya, karena rating TV dia meningkat karena Rai Panci dan kawan-kawannya, teman-teman. Kalau Rai Panci sudah kecewa sama Aiman kayak gini, takutnya diundang sama Aiman lagi, gak mau lagi mereka datang, teman-teman. Siapapun harus berpihak kepada orang baik, teman-teman. Artinya berpihak kepada hal yang baik. Ya gitu. Terima kasih. Selamat. Polda Metro Jaya, hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPDP. Kenapa undang-undang menentukan batas waktu 14 hari? Supaya penyidik itu serius. Ketika berani menetapkan orang sebagai tersangka, maka dia harus bertanggung jawab terhadap alat buktinya dia gitu. Ya, berarti kita bisa menduga bahwa penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini sebenarnya masih belum yakin terhadap bukti-bukti yang mereka miliki. Makanya kenapa berkas ini tidak dilanjutkan lagi kepada pihak kejaksaan. Kalau memang buktinya tidak cukup, baik dari sisi saksi 120 orang diperiksa. Ya. Kurang banyak apa coba? Bukti 700. Bukti 700 barang bukti disita. Surat. Bukti yang real, itu bukti yang realnya ada nggak? Bukti yang real, yang benar-benar bukti yang menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu ada nggak? Ini kan semuanya bukti, cuma bukti-bukti penelitian yang gak jelas, teman-teman. Penelitian yang diteliti oleh Rai Panci dan kawan-kawan itu kan gak jelas semua, gak masuk akal semua, ya kan? Bukti yang dikeluarkan oleh si topi miring pun itu kan gak jelas kan? Benar gak sih? Ya gimana Polda mau lanjutin kasus ini? Gimana Polda mau mempercepat kasus ijazah ini kalau bukti yang dibawa oleh penuduh itu tidak lengkap dan tidak asli? Coba kalau misalkan mau ke peradilan, gerombolan Rai Panci pasti disuguhi pertanyaan. Mana bukti yang membuat ijazah Pak Jokowi itu palsu? Saya yakin kalau dikasih pertanyaan itu dia nggak bisa menjawab.
Ratusan surat disita. Kemudian 22 ahli, ditambah lagi dengan ahli kita. Kurang banyak apa coba? Perkaranya sederhana. Padahal perkaranya sederhana. Hanya selembar ijazah. Yang satu-satunya di dunia menimbulkan kegaduhan, membuat satu heboh negara itu hanya punya Pak Joko Widodo. Dan kalau memang pada akhirnya laporan Pak Joko Widodo itu tidak layak untuk diproses dan dituntut di pengadilan, hentikan kasusnya. Tapi apa nggak malu bro, Pak Jokowinya? Ya risiko lah. Kalau Dia kan nggak punya malu. resiko gini, kalau ijazah ini tidak bermasalah menurut saya, sebenarnya gampang kok ini. Ya. Ini udah naik nih ke proses persidangan. Tapi karena banyak bolong-bolongnya, banyak kelemahannya, banyak yang berantakan, alat buktinya nggak jelas. Kemudian ada lagi yang sekarang sudah menjadi termul, itu juga nggak jelas. Menurut saya memang kasus ini udah nggak jelas. Karena terima parsel ya. Ya itulah. Menurut saya Sentana tidak menerima parsel Pak. saya tenang nggak menerima. Jadi menurut saya sudahlah. Polda Metro Jaya, hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPDP. Kita bikin hashtag kembalikan SPDP. Yes. Dan kalau SPDP dikembalikan, tidak ada lagi perkara pidana ini. Teman-teman mau melaporkan pihak lain, silakan dilakukan. Laporkan Jokowi. Lihat nih, kalian berani menghina Ya Pak kita Jokowi. tunggu, Mas Aiman. Terkait gugatan ini ya, maksudnya. Jangan sampai kesalahan atau kebodohan lawyer yang tidak menuliskan nama dan alamat dengan tepat, ya itu ditimpakan ke kita. Ya, yang salah Bukan, siapa? kalian berani nggak? Kalian kan menghina orang. Loh, nggak yang salah Nggak siapa? ada masalah. Kalau masalah kesalahan alamat masih bisa kita pakai diumumkan ya di koran. Nah, Silahkan umumkan. Sekarang kalian fair dong. Kalian menghina Pak Jokowi, kalian menghina Menghinanya Baris di Krim, mana? menghina Pak, ya, Menghinanya Pak di Profesor Parman. mana? Ya udah nanti aja. Menghinanya di Ya, mana? Udah baca SPDP kan? Menghinanya Ini di Pak mana? Suryo aneh, saking ngeyelnya, udah masuk SPDP masih menanyakan menghinanya di mana. Mulai Menuduh tanpa bukti itu juga termasuk menghina Panci. Menuduh tanpa bukti itu termasuk penghinaan. Banyak videonya gerombolan Panci ini yang menghina Pak Jokowi. Jejak digitalnya banyak, gak bakalan dihapus. Warganet sudah menggenggam semuanya. Aduh, masih dipertanyakan menghinanya di mana. Apa gak sadar dia ya? Buset. ya. Ini orang seperti ini, Enggak. contoh. Ini Ya, aneh, saya tanya aja nggak bisa jawab, lawyer aneh ini. Ya ampun. Menungso kayak kalau jadi umur 2 tahun ya. Hukum yang saya pernah dengar ya teman-teman ya, orang yang menuduh dialah yang harus membuktikan, bukan yang dituduh yang harus membuktikan. Ini konsepnya bagaimana? Saya yakin kok orang awam, orang yang nggak tahu hukum seperti saya atau teman-teman yang lainnya, orang yang menuduh, orang itulah yang harus membuktikan, bukan orang yang dituduh yang harus membuktikan. Ada-ada aja nih orang itu. Padahal bilang aja kalau nggak punya bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, udah simpel kan. Dia malah berbelit sana sini, minta dihentikan pula kasusnya teman-teman. Aduh, takut